Jadi awal-awal itu masih neti tuh. Dapat ternyata makin kesini makin pada serem gitu. Dibilang androlog nggak ngerti. Lu goblok lu. Androlog itu ngerti lu. Androlog itu sangat ngerti. Jadi kalau gue bilang ketika ada dokter androlog di rumah sakit, lo datang, ya lo konsultasi. Memang mungkin nggak semua ngerti bodybuilding. Tapi kalau dibilang nggak ada yang ngerti androlog bodybuilding, ya lo bego masih gitu. Karena apa? Apa yang kita konsultasikan, yang kita tanya dan yang dijawab sama androlog itu sangat berbeda sama dokter-dokter yang buka coaching roid, abang-abangan yang buka coaching roid, orang-orang yang jualan coaching roid. Oke guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel dan balik lagi di Strongman Podcast. Dan kali ini kita bersama warga Bogor. Tapi sebelum itu, saksikan video berikut ini. Gara-gara latihan beban, gue masuk rumah sakit dan harus dioperasi. Kalian udah nge-gym setiap hari, tapi otot nggak berkembang lagi. Berniat pakai steroid? Tonton dulu video ini sampai habis. Pada tahun 2015, gue aktif di bodybuilding dan menjuarai beberapa pertandingan. 1, 2, 4, Paris dari Berry Collection. Ya, pada kelasnya. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah puas, itu benar adanya. Tidak puas dengan pencapaian yang sudah diraih, membangun ambisi untuk menjadi juara dunia bodybuilder. Namun seiring berjalannya waktu, ambisi itu mengalahkan akal sehat, bergeser menjadi obsesi yang tak terkendali. Menghalalkan segala cara untuk bisa bersaing di kelas yang lebih tinggi. Sampai akhirnya, gua pakai steroid. Lebih parahnya lagi, tanpa dipantau oleh ahli. Goblok. Gak butuh waktu lama, efek samping dari steroid mulai terasa. Mood yang tidak terkontrol, jantung serasa diremas. Bersyukur masih diberi hidup sampai saat ini. Dan ini yang paling menghancurkan mental gua. Perubahan pada fisik gua, ginekomastia. Ya, gua kena ginekomastia. Yang belum tahu kalian boleh searching di Google. Marah, kecewa, kesal. Akhirnya gua kubur dalam-dalam mimpi gua dan fokus pada pemulihan. Udah gak mungkin lagi tanding kan? Selesai pemulihan, hormon mulai stabil, mood mulai terkontrol, jantung lebih sehat, tapi gino tidak hilang. Karena sudah terlambat. Satu-satunya cara harus operasi. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian gue operasi. Harapan mulai muncul lagi, seakan menggali kembali mimpi yang sudah lama terkubur. Tapi harapan tidak seindah realita Ferguson. Hasil operasi kurang memuaskan. Bahkan, bekas sayatan operasi terlihat jelas, bikin nipple gue makin berantakan. Gua sangat depresi, malas nge-gym lagi, pola makan berantakan, begadang, tidak punya motivasi. Tapi masa terpuruk itu sudah gua lewati. Sekarang waktunya gua menerima tubuh gua apa adanya. Terima kasih tubuh gua. Semoga ada pelajaran yang bisa kalian ambil dari pengalaman gua ini. Gimana? Masih mau pakai steroid? Itu pilihan kalian. Komen di bawah. Oke, kita bersama Mas Anwar. Tepuk tangan dulu. Faris. Anwar Faiz kan? Bener, Anwar Faiz sih. Faris sama Faiz sih? Faris. Anwar Faris. Oke. Faris aja lah. Faris saja. Ini langsung aja nih Mas Faris. Kok jadi Faris? Faris. Mas Faris nih, ini aduh, gimana ya bro ya? Ini video yang lu bikin itu emang udah lu, maksudnya gini, itu emang spontan lu bikin, nggak pakai uhuy kan? Atau emang lu udah lu pikirin banget, wah kayaknya gua harus bikin ini biar orang pada tahu gitu? Iya, itu sebenarnya emang udah pengen speak up dari dulu sih. Soal itu ya? Soal itu, soal apa yang Gino ini? Iya. Dari dulunya pas kapan? Operasi atau sebelum? Sebelum. Pas sudah mulai, numbuh nih gitu kan? Kalau awal-awal belum. Masih malu kan? Masih malu, tapi ya setelah kayak mau mencoba buat balik kan, buat bangkit, tapi selalu ada yang itu apaan sih? Oh gitu. Oke. Kayak gitu. Tapi emang dulu, oke, kita mau tarik mundur dulu nih. Lu tuh tadi sempet cerita sama gua, lu pernah juara 1 New Muscle ya? Iya. Tahun berapa itu? Di Saitek ya? Di Saitek. Oh, di Saitek. Man of Steel. Juara Man of Steel, juara 1 Man of Steel, New Muscle. Dan itu tertingginya gitu. Apanya tuh? Enggak, maksudnya apa dari pertandingan itu ada yang lain lagi? Oh, pencapaiannya. Pencapaiannya.
ya itulah 1 2 3 1 2 3 gitu terus sampai kena. Oh, berarti sebenarnya dia lumayan bagus dong badannya kan untuk kalau new muscle 1 2 3 terus. Ya bisa dibilang kalau udah top 3 udah oke lah ya. Itu kalau new muscle tuh habis itu ke middle ya. Middle ya. Terus lu mau naik gitu. Iya, tadinya udah dibisikin udah improve. Oh, ada yang bisikin. Ada. Tapi nggak ada orangnya. Nggak ada. Dulu emang new muscle ya. Ini gua nggak tahu stackingnya anak-anak new muscle tuh beda-beda nggak sama middle muscle atau sama yang pro atau emang kalau new muscle nih ini sepengetahuan gue misalnya nih new muscle kan nggak butuh size nih bro ya. Maksudnya nggak terlalu yang yang kayak tebel kan biasanya kan kayak anak yang baru nge-gym setahun misalnya gitu ya. Iya. Baby muscle lah. Baby muscle. Namanya. Jadi nggak perlu kayak stacking yang kayak misalnya Testo Primo itu nggak mungkin atau hanya oral aja. Sebenarnya nggak perlu sih. Kalau menurut saya yang sekarang. Karena dulu yang butuh kan cuma kering doang gitu. Iya. Kalau dulu kan gue nggak tahu. Nggak tahu soal itu. Iya. Jadi Berarti dulu makanya kenapa ya kayak gitu. Iya. Oh, jadi itu dulu berapa macam yang lu pakai awal tuh? Terakhir itu 2 sih nggak pernah ada 3 macam. Jadi itu waktu itu untuk pertama kali stacking lu ikut new muscle, lu udah pakai yang kuning itu hanya kuning atau ada campuran basicnya dari Testo? Kalau pertama belum. Hanya kuning. Oh enggak sama sekali. Oh, natural. Natural. Sampai sampai berapa kali tanding? nggak kehitung ya maksudnya kayak. Oh, udah sering banget. Maksudnya nggak tandingnya sering. Natural. Jadi kan nge-gym itu kan 2014. Oke. Terus ikutan tanding itu 2015 sampai 16 setengah. Nah 16 setengah tuh kena. Nah itu tuh tanding terus. Full dari 2015. 15. Iya. Dan lu nggak ada stopnya itu? Nggak ada. Cycle-nya. Nah itu dia pakainya itu belum ada setahun. Jadi kayak jadi awal-awal itu masih neti tuh. Dapat ternyata makin kesini makin pada serem gitu. Lawannya. Akhirnya cobalah pakai so tahu aja gitu. Ya tanpa nanya kiri kanan gitu. Tanpa nanya kiri. Oh iya. Langsung beli aja gitu. Iya, nanya-nanya sama yang jual. Oh. Ini buat apa gitu. Kayak gitu. Jadi nggak punya abang-abangan. Gitu. Makanya salahnya di situ. Makanya kan gobloknya itu di situ. Iya. Gitu. Karena menurut gue kalau new muscle itu ya sebenarnya untuk mendapetin conditioningnya sebenarnya kan neti bisa nih. Bisa. Tapi ternyata pas lu lihat lawan lu makin lama makin serem dalam tanda kutip, akhirnya lu memutuskan untuk mencoba. Terus itu ngaruh emang? Ngaruh. pasti Berapa lah. persen ngaruhnya? Ngaruh banget lah pasti. Yang kuning itu? Berapa ya? Jadi improve-nya bisa 50%. 50%? Iya. Wah. Karena kan yang kuning itu kan sebenarnya kan untuk ya kalau anak-anak gym tradisional ngomong itu pengering lah. Oh, pengering. Ya, jadi ketika seorang yang masih punya baby muscle, dia makan tawar, masuk yang kuning aja itu. Pasti kering. Pasti kering, pasti freak. Gitu. Jadi improve-nya pasti gila-gilaan walaupun sebenarnya kalau sekarang kalau dulu kan mungkin nggak ada kelas super beginner dulu ya. Nggak ada. Nah, kalau sekarang kan ada super beginner. Sebenarnya ya super beginner new muscle itu neti achievable. Oh iya. Itu neti achievable. Iya, benar. Cuman sekarang itu orang itu keringnya itu udah nggak neti achievable lagi. Kalau yang di ini ya di super beginner sama new muscle. Apalagi new muscle yang sekarang ya. Wih, gila itu kalau kita ngelihat dia keringnya itu kayak perut itu hampir nggak bisa dicubit kali. Saking dia keringnya. 100 anteriornya sama ke obliknya itu bener-bener wih, ini banget gitu. Nah, itu yang gue bilang kayak untuk yang orang yang benar-benar natural ngelihat mereka tuh udah jiper duluan sebenarnya. Iya, Nah, mungkin orang-orang yang
anjir dia bisa begini nih, sedangkan the best condition gue tuh begini nih, gue kosongan. Iya. Orang-orang yang rasa mau bersaing pasti berpikir gimana caranya ngalahin dia. Iya. Apalagi kalau namanya mental mau juara ya, mental champion kan whatever it takes bro. Wih sih. Iyalah, nggak ada begini, enggak lah dia ini dengar pakai ini, oke gue cobain gitu. Itu sih yang menurut gue ngebikin rusak sendiri gitu. Dan itu lu rasakan mulai ada gejala kayak tete lu mulai gatel atau nyeri itu hanya memakai kuning? Oh enggak. Enggak. Ada temennya lagi? Ada. Siapa namanya? Gue kan interogasi si Peggy. Iya. Peggy. Boleh nyebutin merek kan? Biasanya yang pink. Yang pink. Yang iya. pink. Bener gak? Dianabol. Tren. Wow. Ya, kalau gitu dah. Anjir. Gila. Iya, gile. Oh iya. Tapi itu terakhir. Jadi Terakhir. bertahap. Jadi pertengahan itu kan ngeliat tuh samping kanan kiri kan wah ngeri-ngeri nih. Akhirnya lu Masuk memutuskan. plan dulu. Iya. Plan dulu, stano dulu. Akhirnya pas profesional mesotropin tuh. Iya. Apa? Mesotropin. Ya mesotropin Oh, 2017. Bang canggih banget sih Iya. ininya. Iya, Apa jurinya? Mesotropin enggak. Saya main mesotropin tuh. Oh main. Saya Freddy Iya, itu main. dia sebelah lu itu. Iya. Lagi Enggak, gua udah pakai celana pendek, Bro. anjir. Sana pendek. Heeh. Iya, jadi bertahap. Iya. Nah, pas puncaknya itu banyak banget tuh pas di situ. Tren itu ya. Iya, tren. Jadi nih guys, nih gua sedikit apa ya, literasi yang gue punya dan dari pengalaman gua, emang tren itu kayak the most toxic Iya. PED Yes. on the planet. Anjay, on the Tapi planet. bener itu. Bener ya? Bener, tapi emang dia marketingnya bagus banget. Maksudnya gini, banyak kan meme-meme fitness di luar sana kan, kayak ada lu ngebandingin satu BCA, satu tren gitu. Itu kan, itu karena saking tren itu bisa ngerubah badan orang. Iya. Komposisi badan orang, yang namanya orang diet dengan kalori defisit tapi ototnya bisa naik kan Itu cuma hal nggak mungkin kan. Iya. Tapi tren bisa kayak ngelakuin gitu. itu. Dia Iya. sebenarnya kayak agen properti tren itu. Kenapa? Jokes lu nggak nyampe kali ini. Kenapa agen properti? Enggak, maksudnya banyak iming-iming yang sebenarnya emang yang dijanjikan si tren ini emang sebenarnya itu works. Iya. Tapi harga yang harus lu bayar itu nggak sepadan, bro. Iya, betul. Iya, guys. Jadi kalau kalian mau pakai tren itu nggak worth it menurut gue ya. Iya. Nggak worth it karena sedikit gua cerita. Kalau kita pengalaman pribadi kan nggak apa ya, bro. Nggak apa-apa. Oh, disclaimer dulu, di sini kita ngobrolin untuk bener-bener edukasi lu Iya. semua supaya jangan Nah, jangan bego. jadi gitu. buat anak-anak fitness nih, coba yang mau pakai tren, lu pikir 2 kali deh. Kecuali lu mau ngalahin Chris Bumstead sih, oke ya. Oke. Maksud gue gini, gue mengalami yang namanya tren coach batuk. Iya. Jadi itu setelah kita habis injeksi dan jarumnya kecabut, dia langsung Batuk-batuk. Serasa nyawa lagi dicabut. Iya. Bahkan nih gue dulu bilang sama pembantu gue, kalau gue ngapa-ngapa, lu telepon ibu gitu. Karena gue mau masukin gitu. Gue masuk sendiri gue. Begitu. Sampai itu dulu tuh, ngomong gitu dulu. Iya, nggak, takutnya gue pingsan kan di kamar nggak ada yang ini. Iya, betul. Iya. Nah, batuk, ya pas semenit lah. Abis itu, jadi gue udah siapin air hangat, air putih. Udah tahu pasti batuk, jadi tuh itu jarum langsung batuk. Gitu. Terus gue konsultasi ke beberapa dokter yang mengerti, teman gue. Kata tuh dokter, coba deh dicampur yang lain gitu. Kompon yang lain. Kompon yang lain. Yang Jadi sama-sama oil lah ya. Iya. Ih, pinter Mas Anggi ya. Enggak, gua takutnya ntar
Dicampur sama yang putih lagi, yang iya, susu. enggak. Jadi, Aduh. ternyata si tren ini kalau dicampur dengan kalau dulu gua sama testo, dia tuh menurunkan resiko dari trennya sendiri gitu, karena mungkin diredam sama si testonya gitu. Gitu, dan itu works, tapi untuk 7 weeks di badan gua, more than 7 weeks gua batuk lagi. Jadi menurut gua, aduh gila, gua kayak udah kayak, wah ini gak worth it sih gitu. Dan sayang aja nyawa kita gitu ya waktu itu gua mikir, wih kalau gua tiba-tiba itu batuk terus berhenti gitu misalnya jantung gua gitu ya, wah lah lucu banget lagi di kamar gitu, lagi ya nggak lucu aja sih gitu. Balik lagi nih ya, jadi untuk lo semua yang lu ngerasa lu hebat gitu ya, masalah stacking, masalah perjamuan gitu ya, tapi lu selalu memasukkan compound tren ke dalam setiap vaksin lu, injeksi lu tolol kali sebenarnya. Karena apaan? Orang goblok dikasih tren aja gede gitu loh maksudnya. Jadi lu nggak usah ngerasa lu sok jago gitu. Karena terus terang tren itu kenapa gue bilang nggak worth it? Satu dari ke fisik ya, efek samping ke fisik itu toksik banget. Dan efek samping berikutnya itu ada di psikologis. Iya. Waduh itu ngeri banget gitu kan. Karena gue udah pernah nyobain, gue cuman kuat 2 minggu. Tapi memang ada orang yang kuat secara psikologis ya. Jadi dia ngerasa kayak nggak gimana-gimana. Cuman tapi tetap aja menurut gue ini orang struggle untuk ngelawan itu. Iya. Gitu. Jadi nggak ada orang yang 100% masuk tren itu psikologisnya nggak jadi agresif. Seandainya dia santai, lu cuma pura-pura santai atau lu struggle, lu berjuang untuk nahan rasa itu gitu. Karena rasanya emang beda banget gitu. Beda banget. Nah, jadi untuk lo semua yang kalau lo cutting lo masuk tren, lo bulking lo masuk tren dan lo ngerasa berhasil dan lo berpikir gua ini tahu masalah stacking, lo tuh goblok sumpah. Karena gua bilang ya itu tadi, gue ulangin lagi sekali lagi, karena orang goblok pun dikasih tren, badan lu gede gitu loh. Nah, yang jadi permasalahannya tuh gini, bisa nggak sih bertanding itu tanpa tren? Bisa. Persiapan bisa banget. Bisa banget. Sebenarnya bisa banget gitu. Makanya waktu yoga tuh kemarin kan, gue buka, dia bilang Pak saya mau pakai tren. Karena sebelumnya yoga itu sebelumnya dia gue pegang bro, dia pakai tren, badannya jadinya segitu. Nah sekarang pas ikut gua nggak pakai tren, badannya improve jauh. Nah sebenarnya kan itu kan masalah tren itu memang efeknya itu luar biasa, tapi efek sampingnya juga luar biasa. Nah ketika dia ngomong Pak, saya pengen deh, gimana ya Pak, pakai aja 0,2 4 minggu sebelum lu naik panggung. Udah. Cuman kan kalau anak sekarang kan langsung bro, gue mau persiapan langsung masuk tren. Gue mau bulking langsung masuk tren. Gitu. Dan itu dulu salahnya gue ya, mungkin tren itu gue dijadikan base. Yes. Sedangkan sebenarnya, dan ini menurut senior orang bule nih, tren itu kayak lu menghias kue gitu. Iya. Di dalam kue ulang tahun nih, lu hias kan pakai whipped cream. Iya. Kalau kuenya belum ada, ngapain dihias dulu gitu? Jadi kuenya gue bikin dulu. Testo. Iya maksudnya maksudnya poin gue. Masalahnya tuh kita bangun dulu, shape-nya udah mulai bagus, conditioningnya udah mulai turun, shreddednya udah mulai, baru dikasih pemanis, penghiasnya itu sebenarnya tren, bukannya dari awal tren sebenarnya gitu. Dan tapi nggak worth it banget sih itu, nggak worth it sih bener tren. Jadi kalau kalian ngerasa tren itu bisa ngerubah badan lu, tapi sebenarnya dalam badan lu tuh hancur gitu. Dan orang yang bisa bertahan selama ini yang kita lihat mungkin di dunia atau di Indonesia
yang pakai tren terus ngerasa dia baik-baik aja, ya mungkin itu either genetik lu yang freak emang, jadi dia tahan segala macam Iya. obat, atau tunggu hari tua lu aja Iya. gitu. Karena ekspektasi gue terlalu jauh sama Faris. Gue kira cuman pakai Debol sama yang kuning Stano. Karena kalau Stano untuk merangsang Gino ya itu kurang sebenarnya. Androgeniknya kurang tinggi. Iya, harusnya kalau Debol iya. Iya. Kalau tren mah udah ugal-ugalan pasti. Iya. Lu kalau Berarti memutuskan udah pasti dari tren ya? Iya. Iya. Lu kalau lu memutuskan untuk tren, lu udah harus pakai antiestrogennya udah gila-gilaan. Ya itu dia. Tapi mungkin dia nggak tahu harus pakai anti estrogen karena dia nggak tahu badannya ternyata sensitif. Iya, Nah, ada juga. Ada yang orang nih make Primo misalnya yang lebih safe dan lebih Iya. androgeniknya lebih rendah, Iya. dia juga ini juga gatal juga Iya. karena badannya super sensitif Iya. gitu. Ibaratnya kalau kayak gua minum Panadol 2, lu mah setengah juga berarti udah Iya. hilang pusing lu. Kalau gua mesti 2. Iya, Iya, betul. Iya. Jadi reseptor di badan lu super sensitif. Iya, ada orang yang begitu. Ada orang yang gitu. Makanya kayak Mas Anggi bilang ke beberapa atlet-atlet yang di bawah Mas Canggi 0,2, ada yang bilang 0,5. Itu kan kalau kayak gue mikirnya, hah, Iya. kok bisa sih ada kayak 0,5, 0,2. Setahu gue kan hidup, gue tuh gede di era 90-an yang Kevin Iya. Lefron, Iya. Nasser Elson Banti itu ya ngomongnya udah gram gitu. Seminggu tuh 1000 misalnya testonya, trennya 400, yang hal-hal yang luar biasa gitu loh. Makanya kalau denger kayak oh bisa ya berarti ya kayak 0,5 mungkin yang 1 mili per 2 minggu itu Iya. kan yang sebenarnya gue pikir emang badan bisa ngasih ngaruh, tapi ternyata ngaruh. Jadi kita tuh nggak bisa ngikutin apa yang orang bilang dulu gitu. Makanya di situ emang dibutuhkan tenaga ahli. Iya, Nah, betul. Tenaga ahlinya ya harusnya androlog yang ngomong. Iya, Heeh. nggak bisa abang-abangan juga. Iya, kalau androlog karena gini loh, gue tuh saking penasarannya, gue tuh orang nggak yang susah percaya sama orang. Gue saking penasarannya, Kalau sama gue udah mulai percaya kan. gue tuh ke androlog, gue konsultasi ke androlog, cuman buat gue nanya-nanya masalah ini, dan kalau dibilang androlog nggak ngerti, lu goblok lu, androlog itu ngerti lu, androlog itu sangat ngerti. Jadi kalau gue bilang ketika ada dokter androlog di rumah sakit, lo datang, ya lo konsultasi, memang mungkin nggak semua ngerti bodybuilding, tapi kalau dibilang nggak ada yang ngerti androlog bodybuilding, ya lo bego masih gitu. Karena apa? Apa yang kita konsultasikan, yang kita tanya dan yang dijawab sama androlog itu sangat sangat berbeda sama dokter-dokter yang buka coaching roid, abang-abangan yang buka coaching roid, orang-orang yang jualan coaching roid. Gua aja pertama kali ini terus terang gue pernah konsultasi sama androlog pas gua TRT. Gue buka nih di sini. Jadi ditanya sama dia, lo pakai apa? Terus gue pakai begini. Dokter androlog itu tahu Sustanon. Gitu loh. Susahan cukup terkenal. Iya, jadi kalau lo bilang dokter androlog nggak ada yang ngerti, nggak semua suka bodybuilding, lo tuh bego itu lo. Dia bilang, oh Sustanon, kalau Sustanon pakai segini, kalau base testo pakainya segini. Ya, gua tercengang, sama kayak Aji. Emang ngaruh dok? Oh ngaruh. Ini nih di sini. Kalau kamu pakai segini, gue tuh cuman waktu gua TRT, gue TRT cuman disuruh pakai 0,4 sebulan 2 kali di tanggal 1 sampai tanggal 15. 0,4 bro, sekecil itu Ya. iya. Jadi itu ibaratnya satu ampul itu bisa dipakai 2 kali. 2,5. Iya, dua dua, kali. iya, dua yang kali. sisanya dibuang. Iya. Sekecil itu. Kalau kamu di sini kamu udah bisa nge-gym, otot kamu growing, performa seksual kamu terjaga.
kamu tetap bisa ngambilin anak orang. Gila. Iya dia ngomong kayak gitu bener. Dan akhirnya gue coba kan, gue pakai, gue nyaman banget. Dan hamil. Amin. Dan gue nyaman banget gitu. Padahal cuma 0,4. Dan itu setiap dosis orang berbeda-beda karena kita harus sebelum kita ke dokter androlog kita harus di tes testo, free testo, estrogen, prolaktin. Nanti dia baru keluar tuh dosisnya. Kamu pakai segini. Ditanya juga, kamu di bodybuilding seserius apa? Enggak lihat nih, Dok. Front double bicep gitu. Oke. Saya bilang, saya performance, Dok. Saya bilang saya mungkin ada suatu saat ini buat tanding begini. Oh ya udah segini aja, dia bilang. Segini aja. Oh, oke, Dok. Ya, ini udah oke kok buat kamu. Di tes pasti di range kamu 800. Beneran pas di tes 800 range segitu. Itu katanya udah athletic performance. Gitu loh. Iya, apa namanya? Makanya nih buat kita semua pembelajaran ya, yang namanya semua belajar dari kesalahan nih, Bro ya. Iya. Emang mau kalian kalau mau mulai doing something yang berhubungan sama badan, yang masuk ke badan kita, emang lebih baik cross check ke ahlinya langsung. Iya. Makanya gue tuh, ya itu gue percaya dengan omongan abang-abangan dulu, terus gue baca dari majalah-majalah Amerika yang tulisannya tuh kayak, si Lee Priest segini, Jay Cutler tuh segini, bahkan ada ya dulu tuh Dorian Yates ada yang ngasih tahu Boldennya segini, testonya segini, itu yang sampai yang angkanya tuh fantastis gitu, makanya dia Mr. Olympia gitu. Jadi kita kalau nggak pakai segitu ya susah lah mau nembus Olympia misalnya gitu. Tapi kan sebenarnya itu majalah kan juga bisa bohong ya. Iya emang harusnya kita tes dulu bener. Kita tes mau kemana, kitanya sekarang ada di berapa, standar testo kita, tinggal ditambahin, kan intinya gitu doang. Dan testo tuh menurut gue udah lebih dari cukup dibanding yang kayak tren segala macem. Kalau soal freak-freakan conditioning ya mungkin lebih kita perang di dietnya. Iya kan, udah sama-sama megang senjata nih, tapi nggak perlu yang canggih-canggih banget senjatanya, aja yang canggih, yang ada keluar laser gitu. Sebenarnya kan yang pistol juga bisa juga, mati-mati juga. Bisa. Nah iya makanya gue balik lagi ke lo nih, pas lo kan ada bahasa ketika jaringannya udah awal kan gatal tuh. Oh iya nyeri gitu. Lo kesenggol ini loh. Iya, benar. Pertama kan gatal, terus gimana di ini? Di nipple. Ya, terus ada benjolan sebesar kacang hijau. Pertama kan gitu tuh. Iya. Nah, di situ lu udah ngerasa kayak aduh, gua broken banget, kayak gua nggak bisa lagi naik panggung atau apa gitu. Iya. Itu mentalnya langsung down aja sih di situ. Di awal. Tapi sebenarnya tadi benar kayak saya memang sensitif sih. Soalnya sebelum masuk si tren aja, yang clan Stano itu ada tuh gatal. Cuman kalau udah selesai, udah mulai ada kayak apa aja gitu, gatal banget ya. Iya. Tapi kalau udah stop, hilang. Itu. Nah pas masuk tuh tren baru tuh, kok makin gede. Kayak gitu. Dan sorry kan biasanya kalau Gino tuh ada yang kiri doang. Iya. Nah, dan lu dua-duanya. Dua-duanya ya. Kompak tetenya. Diborong. Tetenya kompak. Tapi memang kalau udah jaringannya udah jadi, itu susah. Iya. Susah, dia nggak akan bisa hilang 100%. Karena gue juga waktu itu pas gue nyoba-nyoba, jaringannya gue udah jadi. Gitu. Ada nih. Iya nih. Tiba-tiba walaupun udah nggak berasa gatel, walaupun udah nggak berasa sakit atau apa, ya tetap aja gitu. Ketika gua kering, kelihatan. Kering apa? Kering. Tanding. Makin monyong gitu ya? Nggak makin monyong, kelihatan lah pokoknya. Oh ini pernah Gino nih, gitu. Ini orang gitu. Sekarang masih? Kenapa? Sekarang masih. Jadi kalau benar-benar diperhatiin ya benar-benar ada gitu. Cuman kalau untuk efek gatel atau apa, itulah apa namanya, di saat itulah gue ke dokter. Tapi awalnya gue ke dokter itu karena gue mau promil. Awalnya program hamil waktu itu 2018. Mau hamil aja ke dokter dulu? Awal iya. Kenapa?
Ya, gue kan udah beberapa kali apa namanya? Gagal. Oh, gue gagal, dia cycle. Beda kan sama bapak-bapak ini. Gue udah married, kosong, Berapa lama? nggak ada anak, married lagi nggak ada anak, gitu. Maksudnya ada yang married nggak ada anak terus pindah gitu? Ya iya, gue married yang pertama nggak ada anak nih. Oh. Ya udah terus nggak ada anak lagi gitu. Berapa kali nggak ada anak? Berapa kali? Banyak pokoknya. Ada 12 kali. Wah, ini serius loh? Ini serius nih. Oh iya, tadi gue ngomong. Enggak. Kalau gue kan bercanda. Iya. Oh, awal dari situ. Awal dari situ. Akhirnya gua coba ke dokter ya kan, gue cek spermanya, gue ini ya dokter Cek spermanya, berarti lu coli dong? Ya iyalah. Sama dokter ya? Teropong. Ya enggak lah. Oh, lu lagi coli di Lihat teropong video. lu. lu paling seneng lu kalau pas beginian lu. Jadi dilihat kan, oh masa ini terus gue dirujuk gitu. Apa yang konsumsi obat-obatan enggak Pak? Kan gitu. Iya konsumsi. Ya udah gue dirujuk waktu itu ke Rumah Sakit Duren Sawit. Masuk androlog. Nah, di androlog itu gue ngomong nyambung sekali. Gitu. Nah, di situ jadi dikasih tahu begini tahap-tahapannya. Ya udah gue jalanin, ya alhamdulillah sekarang anak gue banyak. 12. Enggak. Nah, kan itu istrinya. Gitu. Jadi pas udah jadi jaringannya udah jadi, bisa nggak dihilangin? Dimatiin gitu. Iya. Nggak bisa. Oh nggak bisa, ini harus dikeluarin. Dia memang dokternya menyarankan ya seperti di video lo tuh ada dua. Kalau mau nggak ada hilangnya beda plastik. Iya. Kalau mau ada bekasnya, ya udah. Ya itu. Dokter umum kayak BPJS gitu. Gue pakai nggak dokter umum ada bekasnya. Tapi nggak tindakan tuh. Kenapa? Nggak tindakan. Enggak. Nggak ada yang lihat lagi. Nih tuh, gue ada bekasnya. Itu bukan Gino. Itu dokter apa? Ini. Nggak tahu iseng Dia kali jahit sendiri itu. Dia jahit sendiri. Gitu. Tapi lu maksudnya karena ada bekas jahitannya, lu minder gitu. Ini bukan bekas jahitan doang sih. Jadi kayak ketarik-tarik gitu lah. Malah sebenarnya kondisinya tuh lebih jelek daripada pas gua Gino. Oh, berarti udah bukan happy face lagi kan. Kalau bekas jahitan kan ada yang senyum tuh. Ini kan pentil, ada yang senyum gitu kan. Enggak. Oh, ada yang ketarik-tarik gitu. Ada yang ketarik malah sebelah. itu yang secara estetik malah nggak bagus gitu. Iya. Sebenarnya kemarin tuh emang apa ya? Sebenarnya nggak gede-gede banget sih, Bang. Oh, Gino. Karena ini kan setelah saya share ini kan, itu banyak tuh yang sharing-sharing. DM. Iya. Ada nama ini nggak? Bang, lihat nggak? Ada yang kayak cewek. Jadi gede banget. Kayak cewek. Udah ngondoy banget gitu. Atlet juga. User juga dulunya, tapi bukan atlet. Dia pakai gitu. Terus saya mikir kayak, wah kayak berarti gue tuh nggak ada apa-apanya gitu. Cuman kayak memang karena kena mentalnya aja. Kayak Bang Canggih aja kan sekarang punya kan, tapi fine aja kan sampai sekarang. Masih kayak sebenarnya kalau saya waktu itu tahu gitu resikonya bakal kena ginekomastia ini, mungkin juga lebih siap secara mental ya. Walaupun secara finansial buat surgery belum, tapi mental masih kuat. Oke, gitu. Jadi tuh memang pas pakai itu bener-bener kayak blank aja. Pakai ini biar gede, pakai ini biar gitu. Tapi sorry bro, gue potong. Lu beneran nggak punya abang-abangan yang bisa ngomong heart ke heart gitu? Heart ke heart. Enggak bro, sorry. Nah ini aku ngomong lu ya. Tadi kan ditanya kan nggak ada kan. Sebenarnya ada, tapi setelah saya kena Gino baru terbuka tuh. Iya. Tapi kan hitungannya waktu awal-awal itu kan. Iya, lagi pula. Sendiri-sendiri. Iya, informasinya era sekarang sama era dulu 2016 beda banget bro. Beda banget. Kalau sekarang informasinya mah udah deres banget. Kita referensi kita bisa dapat banyak kan. Bisa kita dari YouTube, bisa kita dari mana-mana gitu kan. Cuman kalau dulu tuh memang nggak ada. Sekarang gitu. ketika steroid keluar tuh Bang Canggih semua. Anjir. Wis. Tapi ini serius ya waktu Namanya Canggiroid. Enggak juga. Jadi sebelum saya posting itu kan riset dulu. Steroid Indonesia
keluar tuh Changi Free. beberapa Bang Changi. Makanya kan ada beberapa kalimat yang mirip. Apa alasan lu gitu kan? Iya. Udah siap belum? Udah Iya. kuat belum itu kan? Terus ada beberapa influencer juga saya beberapa ambil kutipannya terus dimodify jadi kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi ya wah Bang Changi ya udah ini speak up ya udah gue speak up. Iya, karena gini loh, makanya gua ngelihat ya, ini toksiknya bodybuilding Indonesia nih, bisa gue bilang nih kayak tai banget nih, kayak ada orang anak kecil belasan, umur belasan, badannya itu bagus, tapi pentilnya itu udah pada jaringannya udah jadi mentil-mentil, malah dipuji-puji anjir. Masa? Iya, gue bilang, wah lu genetik lu freak, men's physique abis begini-begini, anjir itu bocah, umur belasan aja pentilnya itu udah mancung banget. Lu nggak akan bisa naik ke jenjang berikutnya kalau lu tuh nggak ngeberesin itu gitu loh. Tapi bisa jadi dari itu nggak sih? Dari pubertas? Nggak bisa. Jadi beda. Nggak, badannya udah jadi dulu. Iya. Jadi banyak, bahkan ada juga yang masih sekolah, yang udah baru 18 tahun, badannya emang jadi, tapi udah mancung begitu. Itu gue bilang, lu lupain mimpi lu ke jenjang profesional kalau lu tuh nggak ngilangin itu gitu. Iya. Karena itu udah nggak bisa, estetiknya udah nggak ada. Dan kalau yang Berarti saya nggak bisa estetik lagi dong. bisa Bisa. asal ke dokter Tompi gitu. Dokter Tompi. Dokter Tompi juga buka kok. Iya. Enggak, maksud gua yang lu bilang tadi soal Gino dari bawaan misalnya, itu biasanya badannya belum jadi. Iya. Yang rada ya gemuk, yang dari kecilnya gemuk itu emang memungkin, terus yang pinggulnya lebar. Iya. Jadi ada cowok yang badannya kayak buah pir gitu ya. Ada. Nah itu Apel. pira duren ada Melon. juga. Jadi katanya ada Tren. Oh enggak, ini aja batuk. Ada cowok, kalau yang cowok yang pinggulnya agak lebar, itu kemungkinan testonya agak rendah. Gitu. Kan ada bentuk Estrogennya di bawah berarti. enggak, maksudnya kayak mungkin bentuknya kayak cewek gitu. Bentuknya, iya. Itu kan kalau yang dasarnya lebih testo itu di anak kecil, maksudnya anak laki-laki SMA ya, kan kelihatan tuh kalau Udah mulai kan. ada yang nggak nge-gym aja badannya udah tegap gitu loh. Nah itu ya emang udah atletis. Nah itu mungkin memiliki kadar testosteron lebih tinggi dibanding cowok yang agak yang bentuknya kayak buah pir itu gitu. Iya. Tapi bro nih, kita ngomongin soal kegak-siapan mental lu dalam menerima kenyataan ini ya. Kenyataan kalau pentil lu maksudnya lu kena Gino, terus juga karir lu akhirnya harus Berhenti. terhenti. Itu jatuh apa bro waktu itu? Gimana ya? Di rumah doang? Maksudnya di rumah doang? Ya maksudnya kan lu apa yang gua lakuin? Enggak maksudnya Sedepresi apa gitu? enggak. Hmm, Apa lu malas nge-gym jadinya? iya. Malas nge-gym? Udah malas ngapa-ngapain. Malas nge-gym karena mungkin estrogennya juga lagi naik ya sih. Iya. Jadi emang tuh bawaannya emang udah malas kan, terus ditambah ada benjolan itu. Ya udah. Malas nge-gym, begadang, pola makannya juga ya sesuai yang video aja kayak gitu. Dan itu on and off selama dari 2016 itu on and off. Pernah coba buat wah bisa kali ini latihan lagi apa segala macam, tapi di mindsetnya tuh ngapain sih keras-keras gitu kan. Lu Oh, latihannya gitu. latihannya bang. Kalau cowok harus keras. Ngapain sih latihannya keras-keras gitu kan, nggak bakal estetik lagi kok kayak gitu. Makanya sekarang ini lagi coba buat balik lagi, udahlah kayak gua harus terima dulu, berarti kayak Ya berdamai lah ya. berdamai. Ya, berarti yang harus diobatin yang di sini dulu sih. Iya. Iya, Baru gua betul, bisa betul. ngobatin di sini. Gitu Iya. sekarang. Sekarang pikiran lu harus positif dan dengan Negatif. enggak, kalau maksudnya pikiran lu positif dengan lu bikin konten yang Oh iya. yang lucu-lucu itu bagus sih menurut gua, karena di situ lu juga bisa masuk gitu. Iya. Di Sebenarnya itu cara gua buat mengubur identitas fitness sih. Oh, Dulunya karena ya itu segitu hancurnya gitu, kayak
foto dihapusin, video dihapusin. Oh, sampai Apa ya? gitu-gitu? Iya. Maksudnya waktu itu juga kalau misalkan pose-pose itu nggak mungkin lah. Iya. Lihat apa front double bicep pasti back terus gitu. Jadi kayak gitu. Dan ya konten komedi itu sebenarnya Pengobat lu. iya, apa nih yang bisa gue lakuin nih? Kayaknya gue sini dulu. Tapi ya makin gue kubur identitas itu kayak makin apa namanya? Makin kangen aja sama fitness gitu. Iya. Tapi gue denial terus, denial. Ya itu yang gue bilang, dia belum berdamai sama dirinya Iya. sendiri. Dan kalaupun nggak berdamai pun nggak masalah. Ya lu bangkit lagi aja. Kan tinggal pilihannya itu. Ya orang berdamai, orang bangkit itu harus berdamai dulu, bro. Oh iya, maksudnya masa lalunya kan? Iya. Nah, Masalah sama diri gue sendiri. Iya. Sebenarnya kan ini nggak, ya kalau dibandingin sama yang curhat-curhat itu yang sharing-sharing di itu lebih parah itu. Iya. Dibanding punya gue dulu gitu. Malahan kadang-kadang tuh nggak kelihatan bang. Kalau abis ngepam, apalagi kalau abis mandi itu kan mengkerut ya. Itu nggak kelihatan sama sekali. Gitu. Cuman karena mental udah kena jadi ya udah hancur. Kayak risih lah, ibaratnya nggak nyaman gitu kan. Itu, dan itu yang ngebikin dia mau angkat. Dia mungkin nggak ada ekspektasi jadinya tuh jelek banget gitu kan. Betul. Mungkin pas gua angkat hilang nih gitu kan pikirannya. Bisa mulai lagi nih gitu. Iya. bisa. Ternyata ya nggak bisa. Tapi memang kalau mau angkat itu harus ke bedah plastik dan itu Iya, mahal. paham. Sepasang 60. 60. Lu udah pernah nanya, Bro? Udah nanya, gue udah nanya. Karena kan apa gue udah bilang waktu terus terang pas 2000 tahun lalu ya kan gue tanding. Gue ngerasa masih kelihatan lagi gitu kan. Padahal dibilang sakit, gatel itu udah enggak. Cuman Udah itu numbuh jadi tambah besar pun dia udah enggak. Karena itu kesalahan gue dulu kan, makanya gue udah bilang gue ini anak fitness banget, freak parah, apa aja gue cobain. Gitu, apa aja gue cobain dan ternyata badan gue itu sensitif. Gue nggak perlu sebanyak itu. Seperti apa yang disuruh abang-abangan, disuruh orang yang jual gitu kan. Satu ampul ini, kombin sama satu ampul ini gitu segini. Ya gue nggak perlu ke situ. Nah terus ya gue ngerasa, waduh masih ada. Itu gue nyesel sebenarnya. Makanya untuk lulus semua ya, kalau kalian berpikir sudah ada tanda-tanda gatel aja sekalipun, lo harus letakkan anti estrogen lo. Dan Gino itu kan gak cuman dari estrogen doang, ada yang juga dari prolaktin gitu. Jadi lo tuh harus tahu, oh untuk estrogen di sini, untuk prolaktin di sini, dan lo juga bisa kecolongan. Kalau ada nih yang yang mencari keuntungan dari podcast ini, udah sini gue settingin lo nggak bakal kayak dia, lo itu lagi mau digoblokin aja. Iya, jadi emang kalau terus kan banyak yang bertanya kan, ya bang, terus udah mulai gatal gimana? Ya lu ke dokter lah. Iya. Iyalah. Jawabannya cuma itu, jangan ke abang-abangan. Iya, kalau lu udah mulai gatel lu ke dokter Periksa yang dulu. akan meriksa kadar estrogen Semana. lu, semana, kadar prolaktin lu semana, Iya. dan dia yang akan meresepkan obat untuk Anti estrogennya, Iya, bukan anti-estrogen abang-abangannya. itu. Iya. Minum aja nih. ini. Tamu Ini. ya. Aduh, gua kadang-kadang kalau ngelihat, tapi gini loh, kalau masalah kita kan di Indo ini kan kayak gituan masih tabu, dan banyak orang yang mencari duit cepat untuk ngebuka kayak coaching roid kayak gitu. Nah, karena duitnya juga bukan duit kecil. Ada yang buka 20 juta setahun, 30 juta setahun. Ada yang bulking. Oke, sebulannya untuk jasanya doang 2 juta. Jasanya doang loh ya. Ada sekali injeksi dimintain uang lagi sekian. Ada gini. Itu uang semua. Gitu loh. Dan lu tuh bukan orang yang cuman bisa jadi pinter dan profesional hanya karena lu ngebaca jurnal internet, anjir. Iya betul sih. Iya, lu harus sekolah di situ. Dan sekali lagi gue garis bawain, yang berhak ngomongin masalah hormon cuma androlog. Itu doang. Lu boleh pegang ngomongan gue kalau bilang, ini dokter ini paham. Lu ke dokter itu dan lu ke dokter androlog. Nah, omongannya coba lu iniin. Coba, compare. Lu bakal kaget, anjir. Ternyata emang gini ya. Nggak ada dokter androlog yang nyaranin lu nyuntik tiap hari.
Ya udah, abis ini kita ke Duren Sawit ya. Gua mau ke dokter androlog tuh. Nah, Duren Sawit ada dokter androlog yang bagus tuh. Sekarang yang masih hidup karena dokter gue dulu udah meninggal. gitu. Karena tren. Tua bro, udah tua. Iya. Di Duren Sawit ada namanya Dokter Lutfi. Oh, Dokter Lutfi. Iya. Boleh. Di Nanti Duren Sawit. Saya juga mungkin bisa ke sana kali. Iya. Bisa. Itu Lu dia bilang lu mau comeback gitu. Comeback. Oh iya, karena cerita comeback itu maksudnya gini. Ngomongin comeback nih ya. Nih Iya. mungkin bisa lu jadi bahan ini lo gitu, pertimbangan lo. Gue juga dulu kayak lu, bro. Gino. Bukan. Maksudnya gue hancur gitu. Iya. Oke. Karena gue dulu di strongman ya, ini ngomongin strongman, dulu gue merasa wah inilah hidup gue. Gue kuat banget gitu. Gue kuat banget, terus gue bisa ngangkat progres terus gue ikut apa misalnya itu menang gitu. Tapi ternyata Tuhan ngasih gue cobaan, ya otot gue putus kan. Oh itu. Iya, ini tendon bicep gue putus. Oh. Dan ini gue sempat depresi. Karena kenapa sih gue kayak ngomong, ya Allah, lu giliran gue ada olahraga yang gue banget nih, kok lu giniin gitu, kok lu jatuhin gue. Iya. Gue kayak lu di rumah aja gue nonton Indosiar tuh yang ada pagi-pagi yang azab tukang bubur ngapa gitu. Itu gue nonton terus sambil diginiin tangan gue, bekas operasi kan. Sebulan tuh. Akhirnya ya itu, gue memutuskan comeback. Kan orang bilang pasti, wah ngapain Ci? Ntar lu cedera lagi. Ngapain Ci? Ya kan, terus gue bilang, ya udah, gue kan udah tahu salah nih. Gue tahu salahnya di mana. Yeah. Dan shit happen, kita nggak ada yang tahu gitu. Bahkan lu nyebrang juga bisa ketabrak motor kan, ibaratnya. Ya kalau lu mungkin lebih hati-hati dan lu tahu gimana yang proper warming up, lu proper tekniknya dulu, ya lu akan meminimkan resiko cedera gitu. Tapi kan cedera nggak ada yang tahu gitu kan ya. Yeah. Nah ya udah, gue akhirnya ya udahlah, gue berdamai seperti yang Canggih bilang dengan depresi gue itu. Akhirnya gue mencoba comeback, gue coba ngangkat lagi, dan orang bilang nggak mungkin, ada yang bilang gue nggak bisa sekuat dulu gitu. Tapi akhirnya gue malah jadi juara 1. Lebih kuat lagi. Iya. Karena mental itu, Iya. mental itu nggak akan kuat kalau kita nggak kena suatu tragedi, musibah, yang benar-benar ngebuat kita tuh nothing sebenarnya. Iya. Kayak si Aji nih ngerasa pas dia lagi binaraga gitu kan, lagi ini, akhirnya dia pindah ke strongman, dan strongman tuh ngerasa dia, wih, gua bisa banget di sini, tiba-tiba anjir gua nothing ya. Nah, itu proses pendewasaan itu. Iya. Nah, kayak lo nih, gua rasa orang-orang yang sudah melewati fase itu, kita berhasil melewati ya. Kita berhasil untuk berdamai sama diri kita nih. Itu bakal jadi lebih kuat. Lo tuh bisa aja lu reboundnya tuh langsung cepat ke atas gitu. Kayak si Aji aja. Dulu dia ini kan ada di lini circle yang sebenarnya gua tahu produknya, tapi gua nggak kenal sama dia secara pribadi, gua nggak kenal. Dan ketika dia jadi strongman, dia sudah melewati fase depresi itu kan, reboundnya kan karirnya cepat langsung naik ke atas. Iya. Nah begitu juga menurut gua lu gitu. Ketika lu udah depresi, lu udah bisa berdamai, lu melanjutkan sesuatu yang baru, karena dulu lu ngebikin konten lucu-lucuan karena lu lari dari masa lalu kan. Iya, bisa dibilang begitu sih. Ya, nah giliran sekarang lu udah bisa berdamai, mungkin kedepannya kan kita nggak ada yang tahu. Mudah-mudahan ya. Iya, itu emang gimana, itu rahasia kehidupan juga sih, maksudnya. Ya kan lu nggak tahu ke depan gimana, cuman tapi itu rahasia kehidupan. Tapi sebenarnya Tuhan tuh kayak ngasih clue gitu loh. Iya. Oh mungkin, ternyata gue kayak lu nih misalnya, anjir gue ternyata dengan editan sederhana gue bisa bikin orang ketawa misalnya. Itu siapa tahu clue kan. Ternyata lu bisa gue jalanin nih. Bisa gue jalanin dan ada duitnya misalnya. Itu sebenarnya kan clue. Kalau lu seriusin mungkin lebih bisa naik lagi. Dan kalau soal mimpi lu, dreams lu tentang balik ke badan lu ini, ya itu bukan hal yang nggak mungkin, dan itu bisa jadi konten juga bahkan gitu. Iya. Bakal gue jalanin dua-duanya sih.
yang komedi sama yang nge-gym ini. Jalan dunia karena kan udah terlanjur jalan juga dan hasilnya lumayan gitu. Iya, siapa tahu lu bisa bikin konten mau comeback ya kan? comeback natural Iya, gitu. atau enggak lu mau comeback dengan cara lu arti yang benar. Lu dokumentasiin tuh lu ke dokternya, lu ininya, prosesnya, nih gue jadinya segini. Lu bikin body transformasi. Lu bisa kerja sama diet-diet catering sehat gitu. Di endorse. Jadi badan lu yang misalnya biasa maksudnya yang sebelum mulai sama yang setelah akhirnya jadi kembali dengan makanan-makanan itu gitu. Itu kan banyak celah, Bro. Siapa tahu lu ditawarin masuk di dunia suplemen lagi gitu kan. Dan lu mukanya juga lumayan menjual ya. Menjual lah. Iya, maksudnya untuk di sosmed kan pasti kan banyak yang orang ganteng lucu itu lebih gampang naik gitu. Iya. Lucu, menyenangkan. Kayak lu Bang lucu Bang. Tapi kan gua gak ganteng. Yang ganteng Mas Canggih. Kalah. Iya, tapi lo kuat. Oh iya. Tapi gue juga nggak loyo sih. Karena ada kopi itu. Kopi aja. Kopi apa nih? Ada coming soon. Tapi lu aktivitas udah mulai nge-gym kembali? Udah semenjak upload video itu langsung nge-gym. Jadi ibaratnya video itu titik balik gua lah. Iya. Titik balik gua dan kenapa gua share juga karena ya pastinya akan bermanfaat itu buat sekarang fitness antusias yang masih muda-muda kan. Siapa tahu juga ada beberapa manfaat yang bisa diambil, makanya gua share di situ gitu. Kalau untuk gua pribadi ya itu tadi sebenarnya untuk titik balik gua buat nguatin gua. Iya. Kayak gitu sih. Jadi kalau nanti gua melenceng, gua tinggal lihat tuh video, oh udah komit. Iya. Udah mulai tiap hari mulai nge-gym gitu? Enggak tiap hari. Maksudnya ya seminggu 4-5. Udah, yang penting udah template-nya udah mulai seperti dulu gitu. Udah mulai. Iya. Kalau makan belum dijaga. Makan udah. Jadi bareng waktu itu. Makan udah mulai bersih lah, nggak diet banget. Alkohol udah enggak. Alkohol udah enggak? Kenapa? Lo kayak minum alkohol aja lo. Kan habis ini mau. Kan bisa seasonal iya, aja. Buat itu doang kan, kalau ada acara-acara Iya, doang kan. kalau acara tiap hari? Tiap hari. Tinggal rokok aja sih. Rokok masih. Gitu. Mas Anggi nggak ngerokok ya? Enggak. Dari dulu, Bro? Enggak, dari dulu gua. Oh, dia emang kiblatnya Apa lu? kuat deh. Oh, kirain. Gue udah mau ngegas aja. Iya kan, merokok ini ya buruk buat paru-paru. Enggak sih, karena gue nggak suka aja. Gue nggak suka ngeluarin asap dari hidung, narik. Gue nggak suka aja. Ya dari kuping kan bisa ini. Nggak passion aja gue. Bang Aji ngerokok? Dulu kayak keren gitu. Ternyata agak lucu gitu, yang agak gendut gitu ngerokok ya, kayak gimana gitu. Iya ya. Terus gaya baru kali ya, biar nggak lucu. Gimana itu? Ya gimana gitu. Iya, masih kayak kecil banget Gini. gitu. Karena aku kan kecil banget, gue kesannya kalau habis nge-gym ngerokok tuh aduh. Oh, rokok yang gedean berarti Bang? Lisong. Lisda, tahu lu Lisda? Artis lama lagi. Bukan. Lisong daging. Tuh kan. Lu itu kan, gitu itu lu. bercanda bapak-bapak, lisong daging. Lu doang yang bercanda begitu. Aduh, haus nih. Nih. Ada minum dulu, Bro. Minum dulu biar nggak haus. Biar nggak kaku. Ini EA itu ya? Iya. Iya, oh iya, ini ya. Ini ya. Iya, apaan sih? EA. EAA bro. Oh, iya, iya. Lu masa nggak masuk sih jokesnya? Nggak masuk. Ya. Bau bapak. Ini enak, Bro. Rasa mangga ya? Sop buah. Sop buah. Nah, kalau awalnya ngonten lucu-lucu itu apa triggernya? Kenapa lucu lu memilih? Karena gue mikirnya komedi kan bisa masuk kemana aja ya. Gue bisa parodiin fitness juga gue bisa gitu.
nyenggol Bang Aji misalkan bisa gitu. Nyenggol enggak deh. Bisa kemana aja gitu. Maksudnya pintunya banyak lah. Gitu. Kalau fitness kan otomatis yang datang suplemen gitu kan. Ya. Oh iya Terus benar-benar. alat-alat fitness ya kan. Komedinya juga seputaran fitness kalau mau komedi fitness gitu. Cuman kalau komedi kayak kemana-mana. general bisa kemana-mana gitu. Motor, Ya. perumahan, Apalagi? obat kuat. Lah ya kemana-mana kan. Apalagi yang paling sering gue liat tuh cat Chat. Chat apa? cat rumah. Oh iya. Ada yang ngerenov temen gue nggak? Dimas kan ngerenov. Oh iya. Wih, di endorse. Jadi kan banyak sisi yang bisa dapat gitu. Iya, benar. Dari makanan, lu nge-gym, Makanan. catering. Enggak, tapi emang sekarang tuh zaman media sosial ya. Seandainya orang ingin memulai dari awal dan dia konsisten, dia percaya sama prosesnya, lu pasti naik. Orang yang nggak bisa naik di medsos di era sekarang ini, lu tuh pasti orangnya nggak konsisten. Ibaratnya kayak angkat-angkat tai ayam kalau kata orang. Awal doang tiba-tiba ganti lagi ini. Awal doang tiba-tiba ganti lagi ini gitu kan. Walaupun kalau untuk di industri suplemen memang harus serius. Tapi kalau di yang lain kayak aparel ya kan, kayak yang lain-lainnya gitu ya, nggak harus serius juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi sebenarnya core-nya dengan komedi itu masuk ya, bro. Masuk, lu bisa bermain ibaratnya ke, kalau kata anak komika skena. Oh iya, skena. Ya, skena mana aja gitu. Kategorinya. Ya, ada yang skenanya anak motor, ada yang skenanya anak fitness, ada yang skenanya anak jaksel gitu. Nah, bener. Tapi kalau industri otomotif lebih gede dibanding suplemen. Tapi suplemen lu udah ada basicnya. Gitu. Itu contoh aja. Jadi kalau lu mau nyenggol Honda misalnya, ya lu selalu ngonten misalnya awalnya pakai PCX terus gitu. Ntar lama-lama kan kesenggol gitu. Ya lu tagin aja sekali Honda nih gini. Kalau suplemen siapa tahu ya lagi lucu-lucu apa lu sambil minum pre-workout terus lu tiba-tiba di tiang basket itu kan lu tapi lumayan effort ya, banyak konten lu yang kayaknya effort itu ya. Lumayan. Itu kebetulan lagi jalan-jalan aja Di sekitar rumah. yang naik tiang basket itu kan. Iya maksudnya ya kan banyak konten yang tiba-tiba kayaknya lucu deh kalau bikin ini. Itu semua tiba-tiba kan pasti? Enggak. Itu lu bikin malamnya gitu? Di ini dulu, dipikirin dulu kira-kira apa nih gitu. Enggak. Ya yang tiba-tiba ada sih. Kayaknya kan itu kan konten-konten yang relate kan. Jadi kalau misalkan ada kejadian nih lagi jalan sama istri, seru nih kalau dijadiin konten gitu kan. Kita bikin dulu. Iya. Dilebay-lebayin aja, di hyperbola aja gitu. Kayak kan kalau cewek kan baca map tuh suka salah-salah kan. Nah, ya kayak nyasar sana, nyasar sini sampai naik pesawat itu kan gitu. Iya, itu emang Relate cewek kan? banget sih itu. Iya. Kalau gua mah nggak pernah mau nanya map sama cewek. Udahlah. Iya, udahlah. Nggak beres. Nggak beres. Sama nanya parkir ya? Nanya parkir. Kan Gimana? kalau di mall kan kadang Ya. B1 ada B2 itu kan cewek suka nggak hafal. Oh iya. Iya. Kalau kita kan lebih kayak emang di sini tadi lewat sini lah, udah ikutin aja. Salah juga. Foto lah. Di foto. Iya. Gua tipe orang pelupa, bro. Gua tipe orang pelupa. Gua tuh pernah di Plaza Senayan, sejam gua nggak nyari parkiran nggak dapat. Wajar, anak Bekasi. Anjir, bukan masalah itu, masalah lupanya. Emang Ya. kenapa sama Bekasi? Jauh. Aji selalu sensitif banget. sama Bukan maksudnya, Bekasi. lah lu coba rumah lu apa indah? Masa nontonnya di Plaza Senayan? Ya, kan lagi ada Iya kerjaan. misalnya kalau nongkrong Iya. lu pasti nongkrong di kafe. Emang Bang Haji bukan anak Bekasi ya? Bukan. Depok. Bukan. Jaksel. Pondok Gede. Bukan. Pondok dia. Gede. Pondok Gede. Yang lebih ke Jaktim sih. Jaktim. Anak Jaktim dia. Jaktim. Halim. Pantesan Bekasi mulu dia. Kalau aslinya Bogor Asli Bogor. dari kecil. Dari lahir ya. Orang Bogor. Orang Bogor.
Sering main ke Curug dong. Curug Nangka. Curug Nangka sama itu Apa? Lembah Tepus. Apa itu? Lah iya itu curug Gua nggak tahu. Jangan bawa gua. Lembah Tepus di mana? Lembah Tepus Ciburial. Bercanda ya? Enggak beneran. Anjir gua bercanda. Jadi lu tahu Gunung Halimun kan? Itu masuk komplek Ciburial. Iya Ciburial, terus Curug Pangeran, Lembah ada ya di situ ya? Tepus, ada. Terus Nggak tahu gua. ada kafe tuh namanya Kopi Nako. Kopi apa ya? Bukan Kopi Nako, ada kopi apa teman gue suka nongkrong situ. Lu sekali-sekali bro ke daerah Gunung Halimun tuh bagus. Enggak. Lu sukanya ke mall. Enggak, gue sukanya mendingan di rumah kalau kosong. Di rumah main game, main gitu sama aja? anak, Kan iya. enak sekali-sekali ya. Main Curug ya. Main ke Curug, dingin-dingin ke Sentul. Sentul biasanya. Gue bukan anak Orang-orang malam Jakarta. banget. Oh iya, ini gue mau nanya lagi. Masa penyembuhan pas kalau operasi itu berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. 2 Pas bulan. abis operasi itu masih ngenyut atau apa atau gimana gitu? Gak boleh bergerak gitu. Nggak boleh. Jadi nggak boleh ngangkat berat. Oke. Nggak boleh ngangkat berat. Dokter sih nyarannya 2 bulan. Cuman buat sebulan udah nggak ngangkat beban ya. Kan kerja di fitness kan. Beres-beresin plate gitu udah mulai gitu. Tapi emang sesekali kayak ada rek gitu loh. Kayak ada otot yang sobek gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Iya, kalau kita paksain kalau ngangkat plate kan begini kan. Oh. Jadi ke squeeze di bagian chestnya tuh ada kerasa gitu. 2 bulan sih. Kalau bisa sih nggak ngangkat sama sekali. Tapi karena lo harus kerja. Iya. Berarti bener-bener dari awal lagi. Mungkin kalau latihan dada push up kayak gitu lagi awal. Enggak sih, Langsung. Kalau powernya nggak hilang. Oh, powernya nggak hilang. Powernya nggak hilang. Mungkin cuman kayak penyembuhan trauma kali ya. Maksudnya trauma pasca operasi itu kan. Iya, itunya aja. Rasa takutnya masih nyisa iya, gitu ya. Iya. Iya. Gitu. Dan Mau itu dioperasi ya. setelah 2 bulan kan lu masih kerja di dunia fitness tuh. Akhirnya tapi itu kan tetap jadi bagian pemasukan lu juga tuh. Lu ngerasa nggak kalau gue berhenti, tapi pemasukan gue nggak dari sini, berhenti dong? Pemasukan gimana maksudnya? Maksudnya income. Ah. Iya, kalau di dunia fitness kan lu kalau mau stop sama sekali, apa emang lu stop karirnya doang, apa kerjanya tetap? Oh, stop karirnya doang. Oh. Kalau sebenarnya Gino dulu baru kerja di dunia lu gini. fitness. Oh. Jadi dulu tuh kerja di perusahaan retail lah, Kakas. Terus nge-gym, baru 3 bulan ikut kontes dapat tuh langsung juara 2, tapi new muscle lah, yang segede-gede lidi itu. Yang kecil. Sekarang new muscle gede-gede. Iya, sekarang gede-gede banget. Terus Dapat, akhirnya wah kayaknya punya potensi nih di sini gitu. jadi PT. Enggak, belum. PT tapi freelance gitulah. Kayak abal-abal aja. Buset, Karena abal-abal. kita punya pengalaman. Iya. Punya pengalaman yang belum sertifikat. Oh iya. Gitu maksudnya. Jadi ngajar, berhenti kan? Berhenti di retail itu berhenti, akhirnya fokus di Gym. gym sama di bodybuilding. Sebenarnya fokusnya di bodybuilding ya. Kalau di gym itu kayak buat nyambungnya aja. Buat beli-beli Buat beli suplemen, beli roid gitu. jamu ya. Jamu. Iya. Gitu. Oh. Nah, pas kena Gino itu kan butuh biaya yang gede kan. Akhirnya putusin untuk kerja di Mega Gym. Gitu. Tadinya kerja di Mega Gym tuh buat nabung itu. Cuman dibelokinnya ke sana sini. Tapi ini masih di gym Mega Gym ini sekarang. Oh, sekarang udah enggak. Jadi 2021 tuh resign. 2021 resign. Ya sekarang freelance, PT freelance sama konten. Sama adalah jual beli di Basecamp ada. Gitu. Oh, live TikTok juga. Oh, enggak. Oh, kan itu cukup menggiurkan. Apa? Kalau jualan. Oh. Jualan itu. Kayak jualan baju gitu. Enggak. Jualan. Enggak bisa. Enggak bisa. Mungkin kalau ada temennya bisa kali ya. Oh ya, partneran gitu ya. Iya. Kalau jualan emang kenapa bro kalau jualan di TikTok bukannya lebih rame daripada di
Jualan apa dulu? Ya maksudnya suplemen lah Suplemen atau gitu-gitu. apapun itu. Oh enggak, suplemen tergantung sih. Kalau lu mau main murah-murahan, Iya. market TikTok oke. Iya. Kalau lu mau main murah-murahan ya, karena isi market TikTok itu mayoritas sebagian besar tuh bocil. Benar. Orang yang daya belinya itu nggak tinggi lah. Jadi kalau barang-barang receh tuh bisa laku maksudnya? Bisa laku. Oh, jadi kalau kayak pasarnya barang-barang lu yang lu jual agak branded, nggak ke TikTok gitu? Iya, sebenarnya gini. Ketika gua turun ke TikTok, kenapa gua bilang turun ke TikTok? Karena serata intelektual Anak TikTok. orang main media sosial, Instagram tuh di atas TikTok jauh. Jauh ya? Jauh. Oh, oke. Jauh. Nah, dan ketika gue turun ke TikTok untuk ngedukasi, gue ketemu orang itu makhluk-makhluk yang aneh, yang gue bilang, yang jarinya tuh lebih cepat daripada otaknya. Kayak pas kemarin tuh dikatain, lu ini bajingan, goblok lah, ini. Yang itu yang omongan-omongan kayak si Jupri bilang, ini yatim, itu kan iya. maki-makian Iya. yang ada di TikTok gitu. Iya. Dan gue ngerasa TikTok ini kayak wow, ngeri amat. Dan gue belajar satu hal dari TikTok. Ketika lo posting jangan lo baca komennya. Oh gitu? Iya. Karena di TikTok tuh toksik banget. Iya benar. Toksik banget. Jadi lo nggak usah berharap banyak di TikTok kalau mau edukasi ya. Lo nggak usah berharap banyak dari TikTok. Lempar aja, karena orang-orang yang ada di TikTok mayoritas kebanyakan orang-orang yang masih menolak kebenaran. Orang-orang yang masih menolak kebenaran tuh apa sih? Bocil. Bocil. Iya, bocil gitu. Jadi yang seperti yang gue bilang, bocil ini kan suatu makhluk hidup ya, yang belum melewati proses pendewasaan. Jadi apa yang dia pikir bener, ya bener aja gitu loh. Iya, jadi mau lo kasih tahu apapun, dia pasti bakal denial. Iya. Gitu. Jadi kalau lu mau jualan suplemen ya atau barang apapun di TikTok, itu cepet banget tapi lu mainnya di kelas bawah. Gitu. Diecer kali. Ya diecer lah atau enggak. BCA diecer. Iya, bisa Amino repack ya kan diecer. dia. Repack atau lu lu jualan ngebego-begoin dia gitu kan. Itu di TikTok tuh bisa Oh, banget. maksud lu kalau jualan di TikTok kita harus bego-begoin biar Enggak, laku gitu? cepetnya. Oh, paling cepet. Paling cepetnya tuh kayak gitu. Karena kalau orang Instagram itu dia jual dengan kata-kata ajaibnya yang terlalu banyak, udah ketebak duluan nih orang nipu nih. Enggak lah, alah gini lah gitu. Tapi kalau TikTok, makanya semua kayak suplemen pelangsing, ya kan kayak herbal gitu kan. Banyaknya tuh di TikTok. Iya, banyak banget iklan-iklan itu tuh banyak di TikTok yang kayak kamu cabi gitu kan, pipi Aku? kamu tembem ya. Iya. Terus di TikTok tuh jualan karet yang di mulut, yang bisa disedot-sedot kayak Iya? gitu, biar pipi lu tuh Oh, iya. cabi lu hilang. Pernah lihat gak? Biar tirus gitu. Biar tirus, bener gitu. Bukannya malah makin gede, rahangnya kan dia kerja dulu. Iya, makanya gue blok pas gue lihat bener nih orang jual kayak gini. Gue buka kan, ada yang nanya harga berapa Min? Apa bisa apa namanya, bisa ada ininya berapa lama? Dalam hati gue goblok, itu kagak ngaruh anjir. Yang jual begitu. Yang ada kenceng mukanya. Lah iyalah, nggak ngaruh itu. Emang itu namanya pipi, itu udah genetik, Bos. Kalau makin gede makin tembem ya. Iya, makanya gue bilang ya itulah barang-barang yang lucu-lucu yang kocak-kocak itu cuma bisa jualan di TikTok. Instagram nggak bakal bisa. Dan pasti orang mikirnya barang-barang itu make sense ya. Iya, dan konten-konten yang lucu, menghibur di TikTok cepat naik. Oh gitu. Dan sesuatu yang kontroversi Naik ya, cepat juga. naik cepat juga karena emosi. Iya. Orang-orang di TikTok ini kan gampang ke-trigger. Makanya lu cocok banget kayaknya ya. Iya, kayak contoh misalnya lo mau booming aja di TikTok, lo ngomongnya bikin klarifikasi. Oh. Itu sama TikTok algoritmanya masuk tuh, langsung dikeluarin tuh klarifikasi tuh. Lu apa tuh? Karena orang tuh ketika ngelihat lu posting klarifikasi, orang sebel, orang berantem di komen lu itu, orang berantem. Wah, itu algoritmanya tuh naik banget, kena banget di situ. Gitu. Nih, tapi brand udah ada yang masuk, udah mulai masuk. Apapun. Yang di konten Instagram mah. ada. Oh. Adalah beberapa.
udah mulai masang ini dong ya, apa namanya? Red card Red card. ada. Iyalah, kan kita kan hidup butuh makan, Bos. Iya. Ya kan? Kita mau ngonten juga kan butuh kuota, Bos. Iya. Bukan butuh baju lu. Kita kan gitu ya. Iya kan, kita disuruh jualan baju, dikasih baju doang. Lah, gua kan makan baju, Bos. Kan gitu. Iya, gua kan butuh duit. Nih, bini gua nih kan gitu ya. Ada bini gua gitu, ada anak kan gitu. Sebenarnya gedenya di YouTube sih. Oh, lu di YouTube juga? Di YouTube Short. Oh, iya. Kayak gitu. Genrenya sama yang di Instagram. Iya, cuman mirroring doang. Semua sama. Instagram, TikTok, YouTube gitu doang. Tapi ngegigitnya di YouTube YouTube. Short. Di YouTube Short ya. Cuman YouTube Short kan jarang endorse ya. Ya. Paling income dari AdSense aja. Iya, tapi memang apa namanya, untuk algoritma media sosial semua tuh emang beda-beda. Kayak gue nih, gue ngelempar di Instagram sama di TikTok, gue mirror. Kadang di Instagram rame, TikTok enggak. Iya. Kadang Iya. TikTok rame, Instagram enggak. Kayak Iya. gitu. Iya, Jadi iya. memang ya beda-beda sih. Iya. Terus sekarang yang lu mau lakukan dulu untuk kedepannya nih, kan ini mungkin setelah ini nama lu kan jadi makin, oh anak fitness mulai nge-reminder nih. Oh nih Faris balik nih gitu. Stepnya yang setelah ini mau lu lakukan, apa emang mau on stage maybe? Mungkin tapi Iya. kayaknya nggak sekarang. Iya. Tapi nggak sekarang. Besok. Nggak sekarang kan, nggak sekarang, besok. Tapi emang ada hati lu Masih. masih ya? Itu kayak itu hal yang paling menyenangkan sih. Dia Oh, di atas panggung. di atas panggung itu. Diteprokin teman-teman lu. Nggak juga sih. Paris. Ya. Di proses itu kan, proses yang pahit itu kan Bikin di atas kangen ya. di atas panggungnya yang bikin wah gitu. Ngantri gitu ya, ngantri dulu. Itu yang pumping paling dulu. nyenenginnya di situ. Makanya kayak candu aja pengen ada di atas panggung lagi. Tanding emang candu sih. Iya. Tanding itu kalau kita nggak stop ya, nggak udahlah, ayolah stop. Nggak mungkin kita stop, bro. Iya sih. Terus sampai ini juga terus, karena euforia di atas panggung, ya kan, euforia setelah kita manggung, apalagi Iya. kalau kita menang gitu kan. Hmm. Waduh, kita dapat pujian gitu kan, likes yang tambah banyak gitu kan. Itu kalau gue bilang racun sih. Kalau gue bilang ya, Bang karena Haji juga gitu kali pas juara. lu juga sama lu anjir, baru kemarin gue ceramahin. Gue bilang iya, ya Allah. yang gitu kan. iya, emang candu sih, maksudnya ya itu apa yang lu bilang mimpi lu yang harusnya lu kubur itu, Iya. akhirnya kalau ada tuh kata-katanya si siapa komika Panji ya, jangan bunuh mimpi lu gitu. Semakin mimpi lu bunuh, dia hanya nggak mati. Sekuat-kuatnya lu pukul dia, dia itu hanya akan menjadi penyesalan-penyesalan yang ada di tua lu nanti. Yes. Iya. Betul. Bener. Siapa tahu pas lu udah umur lu 50, anjay coba gua dulu Ya, masih ikut anak Makanya klasik. Iya. Iya. Bener, Itulah, itu makanya kayak harus balik deh biar nggak nyesel aja. Ya. Coba. Tapi mau fokus ke ya benerin dulu Ya. lifestyle dirubah lagi pelan-pelan ya, kalau bisa estetik lagi mungkin akan di stage lagi gitu. Ya, comeback dengan cara yang lebih cerdas lah ya. Iya, Iya. lebih cerdas Ya. betul. The new me gitu, the new Yo. Faris. Gitu. Anjay. Diri gue yang Dokter baru. mana tadi? Faris 2.0. Ya, Woy. gitu. Karena emang Ketemu lagi dong sama Cobra. Woi, anjay. karena ya gimana ya, kalau namanya kita udah passion ya kan, seperti yang gue bilang, walaupun dibilang bertanding itu racun, tapi emang benar susah untuk ngerem itu. Susah karena kita ngelihat ke pertandingan tuh kayak ada rasa greget gitu. Anjir nih, gue bisa ngalahin dia nih gitu. Harusnya gue bisa nih segini nih gitu. Apalagi ada foto yang juara satunya nih, misalnya lu juara 2. Tipis nih. Iya. Anjay, bisa nih. Iya, makanya kemarin dan memang harus diri sendiri sih yang udahlah stop lah gitu. Makanya pas kemarin gue juga tanding terakhir, gue ngerasa Lalu katanya akhir tahun mau tanding lagi. enggak lah. Terakhir tanding di mana, Bang? Terakhir tanding di Malaysia, Malaysia FBB, Oh. FIF ya. FIF Wong Finance. Di situ dan ketika balik
di sini niatnya gue akhir tahun nih mau tanding lagi. Nah, Cuman ketika gua udah gua kan beberapa gue suka ibaratnya ngejadiin piti-piti gue tuh. Lu mau tanding nggak? Ayo sini gitu. Ternyata ada yang berbakat. Iya, jadi nah ternyata kepuasan gua Sama. sama. Nah, alhamdulillah itu tuh. Jadi lo sama yoga klimaks ya? Bukan juga gitu. Nggak sama yoga juga sama Benny, sama Anjar gitu kan. Jadi ketika dia di atas panggung badannya bagus, kepuasan gue tuh sama ketika gue tuh ada di atas panggung. Jadi gue tersalurkan dan itu gue sangat bersyukur banget. Mungkin orang yang bilang ini klise lah, tapi serius bro. Karena ketika kita udah on fire, gue tahu kok apa yang lo rasain. Kita harus meredam mimpi kita atau ngebuang mimpi kita itu. Iya. Rasanya tuh kayak di dada kita ada sesuatu yang bolong, ada lubang yang harus ditutupin, tapi kita nggak tahu nutupinnya itu pakai apa. iya. Jadi kayak, nah sedangkan gue udah tahu sekarang, gue cukup ngeberangkatin atlet, ya kan, yang kita latihan, kita prepare, kita ini bareng, kita siapin dan itu gue udah seneng. Dan orang itu bisa bukan cuman partisipan, ternyata bisa membuat damage juga gitu. Iya. Anjay damage Gitu. jadi nggak emang cuman bukan peserta doang, ternyata dia diperhitungkan kan, kita agak bangga pasti. Iya. Iya, pasti dong. Iya, jadi emang mungkin solusinya adalah lu kerja di sini. Nggak Bukan gitu ya. Bekasi. Jauh ya. Apply visa dulu lo. Siapa tahu ada Central Fitness Bogor. Weh. Wih, kan siapa yang kita nggak bisa Kita bilang nggak nggak mungkin kan? Iya, kalau gua amin aja. Iya. Amin jauh. Lain di BSD aja ada. Iya. Bogor kan sama BSD jauhnya. Oh, ada di BSD. Pasar Ada. Kemis, Pasar Pasar Kemis. Kemis. BSD sana lagi. Dekat bandara ya? Enggak lah, jauh Nggak. Pasar Kemis. Nggak pernah lu tengokin itu? Buset, iya. Kapan itu? Bager banget gua ke sono. Jadi emang Faris ini guys, jadi membuat kita belajar kalau emosi itu ternyata juga melakukan sesuatu dengan emosi, dengan harus menjadi lebih baik itu nggak segala hal harus dilakuin gitu ya. Ternyata kalian emang harus pikir-pikir, Pikir panjang, banyak ngobrol sama orang, Iya, terus gitu. juga emang jangan kita skeptis tuh maksudnya gue pasti menang Iya. gitu. Jadi emang lo harus membuka pikiran lo dan banyak-banyak temen ya bro ya. Karena semua tuh kalau lu juga kan nih sekarang banyak informasi dong setelah lu masuk, maksudnya setelah lu open gini kan banyak temen kan lu jadinya kan. Iya. Iya. Dan lu merasa lebih seneng dong sekarang. Iya. Jadi lu bisa berbagi gitu. Iya. Betul, betul. Dan itu kalau kita berguna buat orang kan itu bukannya itu manusia yang lebih baik ya bro ya. Iya. Kan ada orang bilang sebaik-baiknya Manusia. yang berguna. Iya. Nah, lu kan udah memberikan Lagi contoh canda nih. ya? Enggak. Kan lu udah memberikan contoh nih kan banyak orang anak-anak fitness yang baru, iya deh gua pas mau check out tren nggak jadi deh. Iya. Anadrol aja kan. Iya. Sama baik. Iya. Iya, dan untuk teman-teman yang masih muda, yang masih umur belasan, yang udah ada ginonya, please Iya. lu hati-hati. Serius. Iya. Nggak ada salahnya lu berhenti dulu untuk meminimalisir itu. Nggak ada salahnya karena lu belum punya tuntutan. Contoh misalnya lu di endorse, badan lu jelek dulu kan, ketika lu melakukan PCT untuk fokus ngilangin itu badan lu jelek. Jelek banget. Ya udah pakai hoodie aja terus. Iya kayak gitu Iya, aja. kayak- Oversize aja terus. Iya, dan kalau lo berfokus untuk ngilangin itu ya, efek samping dari pengobatan itu, pengobatan penghilangan gino yang lo minum ya, dan lo pantau sama dokter, itu akan menurunkan fungsi seksual lo. Tapi nggak masalah, lo kan masih umur belasan bos. Oh, kalau di treatment gitu Iya. nurunin fungsi seksual ya? Iya, nurunin untuk sementara karena doang. pengaruh dari obat itu, Oke. gitu. Tapi kan itu kan lu nggak ada istri bos, gitu kan? Ya nggak masalah, makanya gue udah bilang, daripada lu cuma dipuja-puji di medsos, dapat endorse lu dikasih kreatin, Iya. ya kan? Tapi lu
itu jangka panjang loh. Ingat loh ya, untuk teman-teman semua yang ada di sini, brand suplemen nggak ada yang peduli sama kesehatan lu dan Emang gino iya? lu. Iya, nantinya nggak ada yang peduli. Yang dia peduli hanya keadaan lu saat ini. Saat ini lo bagus, lo bisa dijual, ya udah, gitu. Jadi lu yang harus, oh iya nih udah ada nih bang nih, udah ini. Lu yang harus memutuskan untuk stop dan fokus dulu, gitu, ngilangin itu. Betul, itu lebih bijak sih. Jadi mundur selangkah, ya untuk maju. kecemplung. Karena ada orang tuh mundur selangkah untuk maju 2 langkah. Ya. Emang nggak ada salahnya sih lu ngerem dulu. Ya jelek dulu badannya. Ya. Besok udah sepanggung lagi sama Chris Bumstead. Wih. Gua udah ngomong Chris Bumstead berapa kali tuh. Ngefans banget ya. Iya. Ini mau ada kubis nggak ada kubis. Chris Bumstead gendut. Nah, udah berapa jam, Bon? 1:20. Waduh. Ayo kemana? Nggak kerasa ya. Closing. Oh iya. Ini gue mau pertanyaan TV dulu nih. Nextnya mau ngapain? Selain mau ini lagi, mau tanding lagi tadi. Bikin sekolah mungkin? Oh enggak. Apa ya nextnya? Mau sukses aja kali ya di sosmed gitu. Ya mau apa ya? Ya itu tuh tadi. Oh jadi tujuan utamanya itu Iya. comeback dulu. Iya. Sambil kayak ya masih di konten-konten lah. Kayak gitu. Emang expect apa? Buka coaching online misalnya? Nah itu enggak. Ya, jangan bro. Belum. Karena apa? Terlalu sibuk. Gue pernah waktu itu ngejalanin 2018. Oh pernah lu? Pernah gue. Gue dapat 12 orang, anjir, malas banget gue ngurusin 12 orang. Enggak, jadi sorry gue nggak tahu ininya sistematisnya. Lu jadi buka laptop nih, lu ngeliatin dia latihan gitu? Ya enggak. Oh, Meal plan, ya kan. Terus dia, yang kalau sistem gua orang yang harus ngerekam dia latihan. baru kirim ke lu. Ya kirim, jadi gue bisa koreksi ini kurang ini. Cuman tetap aja yang namanya coaching online nggak bisa dijadikan profesi lah. Kalau untuk cuman sekedar ngisi waktu oke lah. Tapi kalau untuk jangka panjang, lo harus punya tim. Karena hidup lo tuh di chattingin. Iya. Oh dia nanya terus ya? Ya nanya foto, kasih foto makan apa gimana. Jadi wow. Oh lu super sibuk waktu itu? Enggak, gue disibukkan sama orang-orang itu. Jadi pas gue ngejalanin, wah nggak bisa nih. Gitu. Gue tetap nggak bisa. Ujung-ujungnya ya bohong, coaching online tapi yang jawab bot. Iya. Gitu. Nggak untuk satu-satu tuh nggak bisa. Susah ngatur waktunya. Oke Mas Faris, aduh thank you for your coming. Sama-sama. Jauh-jauh dari Bogor. Dari Bogor. Bogornya mana sih? Jasi nggak? Pajajaran. Oh, Pajajaran. Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh ada soto mie kayaknya. Deket ada gym ya, ada gym. Di situ ada yang jual soto mie juga tuh depannya. Emang iya? Ada deket Pajajaran. Gymnya apa? Aduh namanya Gym Majapahit kayaknya sih. Lupa gua namanya. Banyak soto mie banyak. Di Bogor, bro. Aduh. Gue lupa aja sih nama jalannya. Oke guys, itu ya. Tadi juga Mas Faris sudah cerita gimana kisah dia awalnya kena gino, terus juga apa aja yang udah dia laluin, terus juga setelah pemulihannya juga udah tadi ya. Ternyata kan ini juga membuat kalian jadi bisa berpikir 2 kali untuk mau memulai stacking atau memulai pakai jamu juga. Jadi emang harus pikir 2 kali. Ya. Yang Enggak 2 kali lah. Berapa kali? 10. Oh 10 kali ya. Yang ke-11 langsung check out. Jadi udah gak ada artinya dia. Yang penting jangan pakai pay letter ya. Jadi Dia banyak utang. Mendingan minjem dulu ke Bon-Bon nggak apa-apa, nanti bayar akhir bulan. Oke guys, kalau kalian suka video ini kalian like, share, komen, dan next video kita akan membahas sesuatu yang lagi viral. Kita lihat apa? Oke, saksikan di Strongcast, Strongman Podcast.